Saudara, tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan pegunungan yang terjal serta kondisi cuaca yang berubah-ubah menyulitkan evakuasi jenazah korban. Tim SAR gabungan bersama TNI Angkatan Darat bergerak penuh kehati-hatian mengevakuasi korban pesawat di Gunung Bulu Saraung. Operasi difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban dengan mengutamakan keselamatan personil di lapangan. Hingga saat ini, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban di sekitar lokasi badan dan ekor pesawat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan teknik mountaineering. Mengingat keterbatasan akses udara akibat angin kencang dan kabut tebal di kawasan puncak Bulu Saraung. Oh bang, jangan dipikul. Diseret aja bang. Bopong. Biar angkat kepalanya siap tarik situ. 2, 3. Bang. Bawa baterai. Bang. Sabar. Tantangan medan ekstrim dan cuaca yang sulit diprediksi tidak menghentikan operasi pencarian dan evakuasi korban. Operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai prosedur dan perkembangan situasi di lapangan. TNI Angkatan Darat turut serta dalam menjalankan tugas kemanusiaan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Tarik kan? Tali korban agak longgar bisa. Ini 1, 2, 3. Ya. Sementara itu, upaya evakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 sempat diterpa hujan di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal ini menambah tantangan tim SAR gabungan. Selain licin, visibilitas pun menjadi terbatas saat menelusuri lereng gunung yang curam dan licin. Akibat hujan, personel tim SAR gabungan beberapa kali tergelincir dan terjatuh. Evakuasi korban menggunakan sistem tali untuk diangkat ke puncak menjadi terkendala akibat kabut tebal dan hujan. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat proses berlangsung lambat dan penuh risiko bagi para petugas. Meski demikian, misi kemanusiaan ini tetap menjadi prioritas utama. Evakuasi terus diupayakan agar proses identifikasi dapat segera dilakukan. Alas na dulu mas. Lagi. 1, 2, 3. Terus. Bar. Tersangkut itu. Keterlibatan TNI dalam pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempercepat proses pencarian korban. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan, pencarian akan terus dilakukan oleh TNI bersama tim SAR gabungan hingga seluruh korban ditemukan. Hingga kini 2 jenazah korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan namun masih berada di Gunung Bulu Saraung. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport atau IAT yang jatuh di Maros, Sulawesi Selatan pada 17 Januari 2026 membawa total 10 orang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Korban Pangdam melaporkan saya sudah 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR dari TNI dan kita akan terus mencari korban yang ditemukan
Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa ditemukan. Awalnya kita merencanakan bahwa prioritas utama kita pelaksanaan evakuasi adalah menggunakan sarana udara. Karena memang perjalanan menuju lokasi untuk ditempuh dengan pesawat helikopter kurang dari 10 menit. Namun karena kondisi cuaca sehingga misi tersebut belum bisa kita laksanakan. Pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan telah menemukan 2 jenazah korban. Tim SAR gabungan juga terus mencari 8 korban lainnya hingga radius 3 km dari puncak Gunung Bulu Saraung. Meski jenazah ditemukan sejak Minggu siang, namun jenazah belum bisa dievakuasi ke posko induk. Basarnas mengungkap sulitnya evakuasi jenazah akibat cuaca dan medan yang cukup terjal. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Artinya bahwa teman-teman bagi yang tahu persis wilayah bahwa di Bulu Saraung pegunungan ini memang cukup terjal. Kalau tingginya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi pada saat jurang yang ada ini memang berupa hampir tegak lurus di 90 derajat. Kabut, angin kencang, dan medan yang terjal dihadapi tim SAR dibenarkan pendaki yang saat peristiwa terjadi berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Pas kami duduk di atas puncak Bulu Saraung, kami mendengar suara pesawat dari jauh yang mendekat ke arah kami. Kami mendengar suara ledakan yang hampir mengenai kami serpihannya. Ya, kondisinya sangat berkabut dan anginnya sangat kencang. Medannya licin terjal. Sementara itu, keluarga Farhan, kopilot pesawat ATR 42500 mengungkap ada tanda pergerakan dari ponsel yang masih terhubung ke jam tangan pintar, yakni sinyal adanya pergerakan langkah. Keluarga Farhan berharap tim SAR gabungan dapat menemukan Farhan. Dan HP Farhan dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. Perwakilan keluarga dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 juga menjalani rangkaian pemeriksaan antemortem di Bidokas Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana proses evakuasi 2 jenazah dan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan? Kita sapa jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dan juru kamera Rama Pratama di Posko Induk Tim SAR Gabungan. Gufran, selamat petang. Apakah 2 jenazah korban telah tiba di posko, Gufran? Ya, selamat petang. Kalau berbicara soal 2 jenazah yang apakah sudah tiba di posko atau sudah tiba di lereng gunung begitu, dapat kami informasikan bahwa 2 jenazah ini belum ada di lereng ataupun juga masih berada di Gunung Bulu Saraung. 2 jenazah yang ditemukan memang berada di 2 posisi berbeda, salah satunya berada di kejauhan dengan puncak Gunung Bulu Saraung itu kurang lebih 400 meter, sedangkan satunya berada di kisaran 200 hingga 300 meter, sehingga memang memberikan ataupun juga skema untuk evakuasinya ini bisa menjadi berbeda. Salah satunya mungkin lebih dekat ke puncak, ini akan ditarik ke puncak menggunakan tali oleh tim SAR yang memang sudah sejak pagi dan juga sudah sejak semalam ini sudah bermalam di Gunung Bulu Saraung, terus kemudian juga nanti di backup oleh 7
tim berbeda yang juga memang sudah secara berkala berangkat sejak pagi. Tim-tim ini juga memiliki peran berbeda, 5 tim diantaranya akan melakukan pencarian dan evakuasi, sedangkan 2 timnya ini memang khusus evakuasi untuk 2 jenazah yang sudah ditemukan sejauh ini. Kita akan bertanya lebih jauh mengenai bagaimana proses ataupun juga evakuasi yang sudah berjalan sejauh ini. Sudah bersama kami Brigjen TNI Andre Cliff Rumbayan, merupakan Danrem 141 Todopuli. Selamat petang Pak. Pak, mungkin boleh dijelaskan posisi jenazah sejauh ini, apakah ada informasi dari tim yang ada di Puncak Busarang, Pak? Baik, terima kasih. Sampai dengan sore ini pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami bisa informasikan dari dua tim evakuasi yang sudah ada di lokasi bahwa jenazah pertama ini sekarang sudah di posisi Desa Lemposo, Kabupaten Maros. Ini sedang dalam proses, kita akan dalam proses perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Kita usahakan kalau tidak ada kendala, kita usahakan hari ini. Kalaupun tidak, mungkin esok hari. Tergantung dengan cuaca yang dihadapi oleh tim. Sedangkan jenazah kedua, ini sudah yang semula di titik 400 meter kedalamannya, sekarang sudah bisa ditarik kurang lebih 100 meter dari puncak. Dan itu juga kita harapkan bisa kita evakuasi ke bawah. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, berarti dua-duanya ini skema evakuasinya adalah untuk diturunkan gitu ya ke lereng gunung terdekat. Ya, kalau yang jenazah pertama ini sudah di Kabupaten Maros. Karena memang dengan situasi ada, akhirnya kita turun bukan ke posko, tetapi sudah di Desa Lemposo, Kabupaten Maros. Sudah di Desa Lemposo ini apakah sudah mungkin untuk dijemput oleh ambulans atau memang masih jauh dengan kawasan penduduk? Kalau desa terdekat dari Desa Lemposo adalah di Desa Baru. Itu kurang lebih dengan berjalan kaki, karena itu salah satu akses, hanya satu-satunya akses, itu kurang lebih 4 jam. Nah, sehingga kalau kita harus melihat dengan waktu yang sekarang jam 17.00, kita melihat kondisi medan di sana. Tapi itu sudah di Kabupaten Maros. Oke, ini sudah berada di Kabupaten Maros. Terus kemudian untuk proses pencarian korban-korban lainnya, apakah masih ada tim yang berada di sana untuk melanjutkan pencarian itu atau seperti apa, Pak? Ya, ini 2 tim ini bagian dari 7 tim yang sudah kita berangkatkan dari pagi-pagi. 5 tim ini adalah tim yang pencarian. Dan itu mereka masih ada di atas. Dan kemungkinan mereka bermalam. Dengan kemungkinan mereka bermalam ini, apakah memang ada persiapan khusus yang diinstruksikan kepada tim begitu untuk terus melakukan evakuasi di tengah cuaca yang memang sejak malam tadi hingga sekarang ini angin kencang dan hujan, Pak? Ya, khusus kepada para anggota yang sudah di atas, tim gabungan Basarnas ini, kita sudah siapkan mereka dengan logistik untuk persiapan menginap dan juga jas hujan serta tenda-tenda yang mereka bawa. Itu saja untuk persiapan, sehingga kita bisa harapkan pada esok hari, apabila cuaca cerah, kita sudah bisa langsung bergerak. Terakhir Pak, soal pemetakan dan juga titik-titik serpian-serpian sisa pesawat, apakah ini sudah ada dan juga sudah ada skema evakuasi seperti apa Pak instruksinya? Sementara kita fokus kepada serpihan atau bukan jenazah. Sementara yang serpihan-serpihan pesawat dalam keadaan besar itu nanti ada tim sendiri yang untuk mengangkatnya. Tapi intinya kita fokus kepada korban-korban yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Kurang lebih 8 orang. Ini kan ada tim khusus yang memang diinstruksikan untuk mencari ekor pesawat dan juga mencari black box. Apakah ada perkembangan dari tim tersebut, Pak? Sampai dengan sekarang tim pencari yang mencari ekor pesawat ini mereka sudah ada, tapi ini kan karena proses ekor pesawat ini berada di bawah, di lereng, sehingga itu juga memerlukan teknik-teknik khusus untuk bisa turun ke serpihan tersebut. Dan ini masih terkendala yang tadi kita sama ketahui, cuaca dari tadi pagi sampai sore ini hujan deras.
terakhir Pak, ini apakah masih ada bantuan begitu untuk tim SAR dari pusat atau seperti apa bentuk bantuan dan dukungan untuk posko di Bulu Sarong nih Pak? Alhamdulillah sampai dengan sekarang bantuan kepada kami selaku tim SAR gabungan selalu berdatangan, terutama logistik obat-obatan yang untuk mendukung kita semua yang ada di posko ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre, selamat bertugas kembali. Tentu saja saudara kita berharap evakuasi tim dan juga bantuan juga terus dikirimkan kepada posko-posko yang ada di Bulu Saraung terkait dengan evakuasi dan juga jenazah yang sudah berada di Desa Lemposo, Kabupaten Baru ini. Memang sudah ada tim yang sudah dikirim ke sana sejak beberapa hari lalu dan itu merupakan tim backup kita. Berharap sama-sama cuaca semakin membaik sehingga proses evakuasi menuju penduduk ataupun juga desa terdekat ini bisa berjalan lancar sehingga korban bisa secepatnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Kembali ke Anda. Satu jenazah sudah berhasil dievakuasi ke Desa Lemposo, Kabupaten Maros, dan satu jenazah lagi juga sudah bisa ditarik 100 meter ke puncak. Sementara 8 korban lainnya masih terus dilakukan proses pencarian. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gufran Lamatah, dan juru kamera Rama Pratama. Selamat bertugas kembali.